Hey, selamat datang di Edukasi Akam Asilum, edukasi netral dari saya yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan pengetahuan sekelas orang awam, tujuannya agar orang awam nggak kecewa-kecewa amat dalam mengikuti teknologi. Memakai alat elektronik tentu udah nggak asing lagi bagi kita. Dan alat-alat elektronik yang kita pakai kebanyakan akan tersambung dengan stop kontak listrik di rumah atau tempat-tempat lain agar bisa digunakan. Misalnya laptop atau HP atau senter atau lampu yang menggunakan baterai cas, maka proses pengecasan tersambung dengan stop kontak. Dan yang nggak ada baterainya seperti komputer, TV, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan lain-lain harus dalam posisi tersambung stop kontak agar bisa digunakan. Di sini saya akan membahas listrik yang tersumber dari PLN, karena itulah yang termurah. Kalau apartemen saya dengar pembayaran listriknya melalui pihak apartemen itu, sehingga tagihannya cenderung lebih mahal daripada PLN. Kalau menggunakan genset atau aki, biaya peralatan dan sumber bahan bakarnya lebih mahal daripada PLN. Kalau panel-panel surya, sumber bahan bakarnya sih gratis dari matahari, tapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan cenderung masih mahal dan akan muncul biaya-biaya perawatan dan pergantian yang tidak murah di kemudian hari nanti. Jadi bagaimanapun PLN lah saat ini yang termurah. Apalagi kalau penggunaan elektronikmu dalam daya yang besar. Sekarang secara awam, kita akan cari tahu berapa daya alat elektronik yang akan atau sedang kita gunakan, dan berapa kira-kira biaya tagihan yang disebabkan untuk penggunaannya. Pertama-tama, sebelum memutuskan untuk membeli suatu alat elektronik, pastikan daya listrik alat elektronik itu angkanya kurang dari kemampuan daya listrik rumah kita. Seperti yang kita ketahui, daya listrik rumah kita kan ada yang 450 watt, 900 watt, 1300 watt, 2200 watt, dan seterusnya. Kalau daya listrik rumahmu 450 watt, sia-sia kalau membeli elektronik seperti AC yang berdaya 900 watt ke atas, nggak bisa dipakai. Atau kalian juga harus mempertimbangkan berapa jumlah alat elektronik yang wajib digunakan di rumah kalian. Misal nih, kan butuh lampu, kipas angin, kelihatannya emang kecil, tapi kalau daya listrik rumah kalian 450 watt, dengan kondisi seperti itu kalian beli komputer berdaya listrik 400 watt, ya nggak bisa dipakai komputernya. Hal ini juga berlaku di kos-kosan. Tiap kamar biasanya dilimit atau dibatasi daya listriknya. Soalnya saya pernah ngalamin, akhirnya barang elektronik yang saya beli pun mubazir dan harus jual rugi. Kedua, kita perkirakan tagihan yang akan muncul dari satu buah barang elektronik yang kita beli maupun jumlah keseluruhan barang elektronik yang kita gunakan. Kita ambil contoh saja tagihan listrik PLN 1.800 per kWh. Artinya per jam tarifnya Rp1.800 dikali jumlah daya listrik dalam hitungan kilowatt. Kita lihat tulisan di dus atau yang tertempel di barang elektronik kita. Biasanya ada yang tertulis langsung watt atau ada juga yang tertulis dalam bentuk volt dan ampere. Volt dikali ampere itu adalah watt. Kita ambil contoh laptop Asus X401 milik saya, tertulis di adaptornya 19 volt kali 3,42 ampere. Artinya 64,98 watt. Nah, kilowatt itu adalah 1/1000 dari watt. Jadi 1/1000 dikali anggap saja 65 watt sama dengan 0,065 kilowatt. Perkiraan tagihan per jam kWh 0,065 dikali 1800, 117 perak per jam. Biasanya bisa kurang bahkan bisa lebih menurut info yang saya baca, tergantung dari seberapa kuat barang elektronik ini digunakan. Misalnya hanya untuk nonton YouTube akan lebih murah daripada dibuat gaming yang berat-berat. Tapi jangan salah, walau menurut kita hanya untuk aktivitas ringan, penggunaan listriknya bisa besar karena kepanasan. Misalnya barang elektroniknya tidak dijaga kebersihannya sehingga berdebu, sirkulasi udara dalam barang elektronik pun tidak lancar, sehingga kinerjanya pun lebih berat walau kenyataannya hanya dipakai kegiatan yang ringan-ringan. Bisa dirasakan dari panasnya barang elektronik itu. Asal muasal panas bisa juga karena barang elektronikmu sebenarnya udah bersih dan terawat, tapi kamu menggunakannya di ruangan yang panas atau sirkulasinya tidak lancar. Bisa juga kamu membeli barang elektronik dalam kondisi bekas, sudah dibersihkan sama penjualnya, tapi pemilik terdahulu menggunakan barang elektronik yang kamu beli itu dengan tidak dirawat. Untuk beberapa alat elektronik sudah dilengkapi dengan pengaman, intinya kalau kinerja mesin terlalu panas, maka barang elektronik itu akan mati sendiri. Atau kalau kamu pernah dengar atau mengalami yang namanya blue screen di laptop atau komputer, salah satu penyebabnya karena kepanasan. Karena masing-masing elektronik punya ambang batas suhu maksimal yang bisa ditoleransi. Melebihi dari itu, kamu pasti pernah mendengar kasus-kasus elektronik konslet terbakar bahkan sampai rusak dan nggak bisa digunakan lagi. Arus besar yang nggak stabil juga bisa menyebabkan kerusakan pada barang elektronik walaupun sudah diberi pengaman dari pabriknya. Apalagi yang arus besarnya masuk secara tiba-tiba ke barang elektronik melebihi kapasitas daya elektronik tersebut.
makanya terkadang dibutuhkan stop volt. Mungkin perhitungannya nggak akan tepat, bisa sedikit lebih atau kurang, tapi cukup bisa diandalkan sebagai perkiraan tagihan karena saya sebagai orang awam sudah mempraktikkan hitungan ini, karena pengalaman juga sih. Jadi masih suka nyalain listrik sia-sia, lebih baik dipikir ulang, lumayan loh, nggak terasa setahun listrik yang sia-sia tadi terkumpul uangnya lumayan juga. Mungkin ada yang merasa saya kan kos bang, jadi saya pakai listrik rugi dong kalau nggak dimaksimalkan. Kalau saya boleh nyaranin, mendingan dimatikan dan dicabut listriknya saat nggak digunakan, ditinggal tidur atau kuliah atau kerja atau keluar kos. Karena banyak kejadian konsleting dan kebakaran disebabkan dari barang elektronik yang tertancap terus di stop kontaknya. Entah karena sirkulasi ruangan yang kurang baik, atau tiba-tiba kamar bocor, atau mungkin kena ajab. Tapi itu beneran terjadi loh kawan-kawan. Jadi kira-kira sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang bersedia berbagi pengalaman, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dukung terus channel ini karena saya akan berbagi dalam pandangan orang awam bukan orang ahli, agar kerugian-kerugian yang telah saya alami nggak harus kalian alami juga, karena banyak yang dirugikan dari suatu pembelian barang adalah orang awam. Jangan lupa main ke blog saya dan temukan hal menarik di sana ya.